Bersatu Sumatera Selatan, khususnya dari Kota Palembang. Atas nama Pemuda Batak Bersatu Kota Palembang, kami ucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya orang tua kita kasihi yang sedang terbunuh pada saat ini. Kami di sini mau menyampaikan dua patah kata, khususnya buat keluarga sama anak dengan keluarga. Kalau sini saya kenal cuma si Doni sama si Imi, karena kita satu gereja. Kami tahu Mami berlama sakit, kalian sudah banyak berjuang untuk Mami ini. Tetapi satu hal kalian tidak pernah tinggalkan, kalian tidak pernah lupa bahwa dalam doa. Tetapi ini bukan menjadi kehendak kita. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka rencanalah yang jadi. Saat ini Tuhan telah mengangkat beliau, membawa ke sisinya, tinggal keluar ditinggalkannya. Kami dari Pemuda Batak Bersatu mengajak supaya keluarga boleh bersatu ya, bersatu hati, jangan sampai ada yang tercerai-berai, tetapi sehati sepikir, sepenanggungan, gimana supaya keluarga ini hidup. Orang tua sudah meninggalkan kalian, dan kalian anak-anaknya boleh semakin bergandengan tangan. Yang saya tahu tinggal si Doni sama si Em yang berkeluarga ya. Jadi untuk abangnya yang menjadi beban kamu ya, buat kamu, buat adikmu, mari kamu kuatkan hatimu ya, kuatkan hatimu gimana caranya untuk memperjuangkan adikmu ya. Jangan sampai mereka nanti menjadi hilang arah. Yang sudah direncanakan mungkin biarlah Tuhan berkati dan Tuhan genapi rencana mereka sehingga boleh berjalan baik. Ya ini ya, kalau saya share lainnya sama si Doni ya, kuat. Orang itu sudah berbeda kita. Cuman itu pesan kami dari Pemuda Batak Bersatu sebagai organisasi sosial yang bergerak di bidang sosial dengan moto satu rasa, satu jiwa. Apapun yang terjadi dalam komunitas orang Batak, baik itu Muslim atau Kristen, kami selalu hadir di sana. Baik itu dalam acara duka ataupun satu, kami tidak bisa membawa apa-apa. Kami hanya membawa tenaga kami, membawa support kami. Nanti dari Pemuda Batak Bersatu akan bersedia untuk membantu mengangkat peti jenazah, bahkan mengawal sampai kuburan. Saya tempatkan di sini yang dibutuhkan oleh keluarga. Kami dari Pemuda Bersatu itu bisa kami lakukan. Harapan kami nanti, karena perjalanan dari sini ke Talang Jambi ya, ke Talang Jambi, kami mohon keluarga untuk satu arah, dipimpin oleh kita yang bersama-sama di Yerusalem. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Jerusalem, kota Nyanyikan sekali lagi, oh Jerusalem. Oh
saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil, yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Di tengah-tengah rumah duka ini terwujud seorang ibu yang kami kasihi, orang tua mama daripada anak-anak ibu bertambunan. Karena duka cita keluarga ini, duka cita kami bersama sebagai pemuda Batak Bersatu yang ada di Kota Madya Palembang, di Provinsi Sumatera Selatan, juga yang ada di tingkat Kecamatan Sukarame. Karena duka cita ini, maka sesuai dengan komitmen satu rasa satu jiwa, saat duka cita Tuhan izinkan dialami orang-orang Batak yang seiman dengan kami, yang tidak seiman dengan kami. Kehadiran PBB selalu memberikan pelayanan tersendiri di atas daripada kumuan marga-marga. Terima kasih Tuhan. Maka karena itu sebagai pemuda Batak Bersatu sudah memberikan kata-kata perhiburan untuk menguatkan keluarga peparan daripada ibu kami yang telah ditinggalkan. Doa kami Tuhan, sebentar lagi kami akan hantarkan ibunda ini ke tempat peristirahatan sementara yang sudah ditentukan di Talang Jambi. Biarlah Tuhan terus memimpin, memberkati. Cuaca Tuhan berikan cuaca yang cerah supaya tidak mengganggu proses dalam pemberangkatan untuk ke tempat peristirahatan sementara. Doa kami Tuhan bagi semua peparan anak juga, tetapi Bapak Surgawi tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini yang ditinggalkan ibu. Ibukan mereka, berikan ketabahan, berikan kekuatan, gantikan air mata, duka cita menjadi sukacita, menjadi senyum kebahagiaan untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Semua dari peparan daripada ibu yang kami kasih, Tuhan berkati meninggalkan mereka. Sebagai wujud cinta kasih kami mengasihi keluarga ini. Setelah selesai berangkat nanti, akan selesai dari gereja, kami siap mengawal semua keluarga ke tempat peristirahatan dengan pengawalan satu kasih dari pemuda Batak Bersatu. Terpuji dan termulialah namamu kekal. Jika di sepanjang acara kami ada sesuatu yang kurang berkenan baik terhadap sesama kami, terlebih lagi kepadamu, ampuni kami Bapa, supaya kami layak menerima anugerah. Terpuji dan termulialah namamu kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur serta mengucapkan doa seperti Tuhan mengajarkan kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang baik. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih penyertaan dan pertolongan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus akan memberkati kita semua hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Maunya ati madihamu amanami na nami yung tutu di pasatan mga tanawin na tanading dan hata pa nagkuliyo to pagparaminan yung ope maunya to bilang may pasatwa nami to hamu sa luhub na buti man. Jangan natulang, tulang.
Ito lang. Ya, tante. Ito lang ako. Iya, iya. Iya. Jadi ala naksikop sa luhut Untuk noain sama pasahaton mantok hata maulati matuhamu saluhukna tuhorong nami hula-hula tulang nami nagsongoli tulang rubok nami maradi sudita kita na adong di ingananon jadi ope diho amang Andre dido rohan namin yan hamuma amang tetap kata tutulakta nagsongoli tutulakta hula-hula tusuyo sudi sa luhuk na taot tang naro na sida tuinganano ope pinasaha ma praktikir tuhamu amang yang sudah hadir menghibur kami di rumah ini, memberi nasihat. Terima kasih. Doakan kami agar tetap kuat. Hanya itu saja yang bisa disampaikan. jadi sokon nama nabay siyan anak kon nami isok kami tutu siyan suhut paduahon napasahatot tuhamu amang inang magdok maulate hami tihamu sa luhuk na nauro mga dupi diulaon akan segera mulaikan acara dari gereja. Kami dari gereja GBI Alpha Omega Jakarta akan menyelenggarakan melaksanakan pelepasan jenazah yang mana sebentar kita akan hantar tempat-tempat hadirkan satu pujian banyak perkara. Yang kau sepandang mengerti, mengapakah harus terjadi?
datang kepadamu, terutama untuk keluarga yang sudah ditinggalkan. Tuhan tolong tetap beri penghiburan kekuatan kepada mereka. Kalau sebentar lagi jenazah akan dibawa untuk pemakaman, Tuhan tolong tetap beri kekuatan kepada mereka pemangku. Dan tolong Tuhan lewat firman yang diberitakan menjadi kekuatan bagi mereka. Amin. Dan kami yakin Engkau yang akan pimpin acara mulai awal perkenan sampai selesai. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa, kemana ku hati yang berdebar dalam dan kebenaran apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa, kemana kan ku hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan akhir daripada siang saya kita dengan kasih Yesus. Bapak Tuhan, makasih Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mentaat dan setia padamu Bapa, kemana kan ku hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang menjadi pengakuan iman kami Tuhan. Kami datang ke dunia tidak membawa apa-apa, dan kami kembali kepadamu Tuhan dengan tidak membawa sesuatu apapun kecuali iman percaya kami kepadamu Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, Ibu ini telah Engkau panggil kepadamu keluarga yang ditinggal pada saat ini Tuhan, di dalam duka yang mendalam, ditinggalkan oleh kekasih kami ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Tuhan Engkau memberi kekuatan, memberi penghiburan lewat firman-Mu yang akan disampaikan bagi kami, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan dan kami yakin firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi keluarga yang berduka, memberikan kemampuan mereka menghadapi hidup ini Tuhan, dan mereka tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan ditaburi dengan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan keran, dengan kuasa pengurapan surgawi. Urapi
melalui firman Tuhan. Engkau berkati setiap hati kami, sehingga kami yang menerima firman ini Tuhan beroleh kekuatan, sehingga kami Tuhan beroleh kemampuan untuk menghadapi hari-hari kami teristimewa keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau terima firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat serta kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita sama-sama baca dan kita akan ambil ke dalam kita perbuatan pasal yang ketiga ayat pertama sampai yang keempat. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk tidak selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah juga katakan, Rasul Paulus katakan, kita hanya sebagai orang-orang yang menumpang, seperti orang-orang yang sedang berkemah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya mungkin ada yang umurnya sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau ada yang 100 tahun baru dia meninggalkan dunia ini. Artinya tidak selamanya kita ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kita pernah mendengar orang berkata, Tuhan aku ingin hidup 100 tahun lagi. Tapi tidak bisa Bapak Ibu Saudara sekalian, karena umur kita ditentukan oleh Tuhan, waktu kita ditentukan oleh Tuhan. Kapan Tuhan mau panggil kita, kita tidak tahu. Entah ke hari ini, entah besok, entah lusa, entah bulan depan, entah kapan, kita tidak tahu. Karena umur kita, waktu itu ada di dalam tangan Tuhan. Kehidupan kita ini seperti suatu misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Karena apa? Karena waktu itu begitu singkat. Ada waktunya, ada limitnya. Bapak Ibu, ya di dalam Mazmur katakan bahwa hidup kita ini seperti rumput, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ayat yang lain katakan hidup kita ini seperti uap yang sebentar kelihatan lalu menghilang ataupun lenyap. Dan firman Allah yang sama dalam Mazmur 90 ayat 10 katakan, masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara sekalian, intinya sampai kapanpun ya, kita tidak tahu kapan Tuhan mau panggil. Ya, kalaupun Tuhan kasih umur panjang, umur 80 tahun, kita lihat orang-orang tua kita, kebanggaannya hanya apa? Yaitu penderitaan dan kesukaran saja. Tapi kalaupun kita ada sampai hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang dipanggil Tuhan pada usia yang sudah lanjut usia, tapi ada juga orang yang dipanggil Tuhan saat dia lahir, dia sudah dipanggil Tuhan. Saya katakan semua waktu itu ada di dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, cuman saya katakan hari ini saya percaya orang tua kita, Ibu Pardede, dia tidak bisa lagi mendengar apa yang saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan. Tapi firman Allah ini bukan untuk orang yang sudah meninggal, ya, tapi untuk kita yang masih hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu kita mau simak baik-baik bahwa bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya jangan kita cuek dengan hidup kita. Karena apa? Kalau kita tidak bersiap-siap Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak mawas diri, maka kita akan masuk bukannya ke dalam surga, tapi ke dalam api neraka. Itu api neraka kekekalan yang senantiasa membakar kehidupan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi bagi kita yang percaya, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah memberikan nasihat kepada kita. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-90 Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-12, pasal 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau semasa kita hidup di dunia ini, waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita, mari kita mau pakai waktu itu dengan bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pakai waktu itu, mengelola waktu itu yang ada Tuhan berikan, kita pakai dengan bijaksana. Jangan menyia-nyiakan waktu yang begitu saja dalam hidup kita. Jangan hanya kita menyiakan waktu untuk kesenangan dunia ini,
atau untuk kesenangan jasmani. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena apa? Waktu itu cepat berlalu. Ya, waktu itu tidak akan kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia akan terus berjalan. Sebab itu hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sampai nanti ada timbul penyesalan dalam kehidupan kita. Selagi kita sehat, selagi kita punya waktu, apa yang harus kita lakukan? Bijak Bapak Ibu Saudara sekalian. Bijaksana dalam mengelola waktu Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu waktu dengan hanya kita habiskan dengan percuma untuk hal-hal duniawi. Tapi pakailah waktu kita untuk mencari Tuhan. Selagi ada kesempatan, kita pakai waktu kita mencari Tuhan. Ya, jangan cuma cari hepeng Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak salah nah kita mencari hepeng, tapi kita juga harus cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita cari Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka ada satu suara yang berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari di dalam Yesaya katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan dikatakan berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mencari Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16 dikatakan, mari kita pakai waktu kita jangan seperti orang bebal, tapi biarlah kita pakai waktu yang ada, ya, supaya apa? Kita tidak lagi menyesal ketika Tuhan panggil kita, kita sudah dalam keadaan sedia. Waktu itu, waktu yang Tuhan berikan itu jangan kita sia-siakan. Pakai dengan baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan kasih waktu kita dari hari Senin, Selasa sampai hari Sabtu. Hari Minggu itulah penciptaan, tidak ada penciptaan pada hari yang ketujuh, hari perhentian di mana kita boleh mencari Tuhan. Jangan kita habiskan, kita borong semua. Bahkan hari Minggu bukan mencari Tuhan, tapi kita mungkin berjalan-jalan ya kemana, ya mungkin refreshing dan lain sebagainya. Boleh saja, tapi utamakan dalam hidup kita, kita mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang berpikir bahwa kematian itu akhir dari segalanya, tapi saya katakan itu awal di mana kita boleh langsung berjumpa dengan Tuhan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pakai waktu itu dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ada penyesalan. Bapak Ibu, banyak orang takut mati. Bapak Ibu, kenapa? Dia nggak siap. Siapa di sini sudah siap? Angkat tangan. Tidak semua angkat tangan. Ya. Artinya siap. Kapan Tuhan mau panggil, kita siap. Amin. Amin. Ada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, banyak orang takut mati. Aduh, bagaimana nanti aku mati? Aduh, macam mana nanti masa depan aku? Banyak orang pikir, sudah mati, sudahlah. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian, nih, awal kita bertemu dengan Tuhan, sesudah mati itu ada pertanggungjawaban yang harus kita lakukan, yang harus kita nanti Tuhan bilang, apa gawe kau di dunia ini, ya kan? Apa yang kau gawekan di dunia ini? Mungkin hamba Tuhan ditanya, apa gawe kau di dunia ini? Makan tidur bayar pun? Oh tidak, mencari jiwa-jiwa. Ini contohnya. Apa gawe kau di dunia ini? Oh, cuma mengumpulkan harta. Salah, tidak salah memang mengumpulkan harta. Tapi kalau tidak cari Tuhan, harta tidak membawa keselamatan bagi kita. Cari Tuhan, itu paling penting. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau kita sudah mati, ini jasad ini masuk kembali kepada tanah, dikuburkan. Tapi roh kita mau kemana Bapak Ibu? Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, roh kita ada di mana? Di api neraka. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia itu adalah keselamatan bagi kita. Dia memberikan sebuah jaminan, yaitu kehidupan yang kekal. Itu harus kita pikirkan selama kita hidup. Kalau sudah meninggal, tidak ada waktu lagi. Ya, biarlah aku masih muda juga, aku nak makan minum, nak apa segala macam, terserah aku. Memang terserah kita, tetapi di akhir semua itu ada pertanggungjawaban. Ya, kita jangan sampai kita menyesal. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang pertama, kita harus memiliki hati yang bijaksana. Supaya apa? Supaya nanti kita boleh, ya, masuk dalam kerajaan surga. Hal yang kedua, kita bisa bertemu lagi dengan orang tua yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh, ya, ketemu lagi dengan orang tua, ya, di balik kematian ini ada kehidupan bagi orang yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Saya mau sampaikan Bapak Ibu, ya, di dunia orang mati tidak ada waktu lagi. Jangan sampai ada penyesalan buat kita, ya. Yang kedua, ya, apa yang harus kita lakukan? Hidup melakukan kehendak Bapa di surga. Dalam Matius 7 ayat 21 katakan bahwa tidak semua orang berseru Tuhan, Tuhan akan selamat. Jangan kita bisa ketemu lagi nanti, ya. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempertemukan kita reuni lagi dengan Ibu Pardede, bukan di dunia ini, tapi di surga yang mulia. Sebab itu anak-anak, saya katakan menantu, cucu, ya, mungkin masih kecil cucu, ya, tetapkan hati kita. Kita mau lakukan firman Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Mari kita mau pakai waktu itu dengan bijaksana dalam hidup kita, sehingga kita mendapatkan bagian, yaitu keselamatan kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Saat siang hari ini Tuhan Yesus di tengah-tengah rumah daripada Ibu Pardede Tuhan, di mana kami sebagai hamba Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan handai tolan, keluarga besar ada di sini. Tuhan sayang kepada orang tua kami, itu sebabnya Tuhan panggil dia. Saat ini dia sudah lepas dari segala penderitaannya, segala sakit penyakitnya. Kami percaya imannya kepada Engkau tidak pernah luntur ya Tuhan, tidak pernah surut ya Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan panggil Ibu Pardede, maka Tuhan Engkau sambut dia ya Tuhan Yesus, Engkau peluk dia, dan saat ini dia sudah senang bersama dengan Engkau. Sekali lagi Tuhan, biarlah Tuhan firman yang sudah ditaburkan ini tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tapi Tuhan tanamkan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan firman yang sudah ditaburkan, benih-benih firman itu boleh bertumbuh berbuah, tuh hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ini bukan perpisahan selamanya, tapi ini hanya perpisahan sementara. Ketika kami setia, kami akan bertemu lagi dengan orang tua yang kita kasihi, bukan di dunia ini tapi di surga yang mulia. Sebab itu hiburkan keluarga Tuhan. Mungkin ya Tuhan Yesus, di hati kecil ada rasa mungkin rasa khawatir, ada keraguan bagaimana untuk ke depan menjalani hidup ini. Percayalah, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan izinkan hal ini semua terjadi, Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan tidak pernah biarkan. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan membuat kita berhasil, Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Apapun rencana ke depannya, kita serahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong sebentar lagi Tuhan, kami mau berangkatkan ya Tuhan Yesus orang tua yang kita kasihi, yaitu Ibu Pardede, tempat peristirahatan sementara. Tuhan sertai perjalanan, tiba di sana dengan selamat ya Tuhan. Semua acara boleh selesai dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Dan sebentar akan ya Tuhan Yesus memberikan ya Tuhan sebagai tanda penghormatan yang terakhir kepada orang tua kita, akan memberikan menuangkan minyak. Tuhan tolong biarlah Tuhan keluarga tetap kuat ya Tuhan. Kami semua jemaat, kami tetap dukung dalam doa supaya kita boleh sama-sama kuat ya Tuhan Yesus, sehingga orang tua kita ini saat ini dia sudah berjumpa dengan Tuhan dan tetap selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri semuanya ini mengucapkan syukur. Mari kita nyanyikan satu pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami
Yesus baik bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah duka cita ini Tuhan, Roh Kudus hadir. Roh Kudus memberi kekuatan penghiburan kepada kami semua, terutama kepada keluarga besar yang ada. Tuhan sertai Tuhan perjalanan kami dari tempat ini sampai ke tempat pemakaman, semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Biarlah Tuhan menyertai perjalanan kami ya Tuhan. Terpujilah namamu. Kami akhiri ibadah pelepasan jenazah saat ini Tuhan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Engkau. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita semua mulai saat siang hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Saya berangkat menuju ke surga. Saya berangkat. Mungkin keluarga akan menuangkan minyak dan dilanjutkan oleh keluarga mengantar jalan ke ini lado mobil. Berarti ini si kursi dan ditanya. Makasih ya. Keluarga besar yang sudah melakukan minyak dipersilakan. Iya, dari samping deh. Masuk ke dapur. Iya, tidak dah. Kalau jangan ditutup di dapur. Bisa lewat dari situ Amang, dari belakang kayak lewat. Lanjutkan keluarga besar yang sudah melakukan minyak dipersilakan keluar. Ada lagi keluarga PBB ada yang mendapatkan minyak Sana, jalan. Ada di tak? sisi Bapak. Selamat jalan Atulang. Sudah buka. Mama bersama Bapak di surga. Jalan mau dikoinang. Kasih minyak ngomong dah. Yang membawa saudara Andre putranya almarhum membawa foto orang tua Andre foto mana? Pemakaman dalam Jambi bagi anggota PBB yang mengawal pemakamannya di dalam Jambi. Oke, terima kasih. Ya, yang menentukan arah perjalanannya kami serahkan kepada PBB yang mengatur
rutenya. Minyak dibawa lagi ke kuburan nanti untuk penaburan minyak dan kembang. Kalau ada kembang dibawa ke pemakaman. Dek, tadi ke sana ya? Mana? Ke gereja. Kaget malam masak apa? Kate? Kita gladi bersih. Ibu kan syukur. Gladi bersih ya? Jam berapa? Pengusung jenazah dari PBB, persilakan. Operator musik, geser dulu musiknya. Angkat agak tinggi, awas musik. Ya, angkat dong operatornya sudah bergerak. Lewat sini naik dah, bisa. Mas, Satu orang di dalam, menyambung. Satu orang di dalam. Kendalikan di dalam. Jangan ditambah. Tarik mundur, tarik. Nah, ya. Angkat, ya. Oke. Angkat. Angkat. Pelan-pelan. Salib. Ya. Ini tuh. Arungan udah. sudah. Dari tadi. Iya. Sip, komandan. Selamat jalan tulang. Warga yang ikut ambulan. Kemarin dekat saya tuh. Mundur lagi. Dekat si Langsung dipikul. Pikul. Naik ke bahu. Berada. Biar ini. Ya, Mas. Mas. Kaki duluan. Tadi dua ini. Ada dua, ada di kata-kata. Udah bawa. Hati-hati. Ambil kiri. Kiri. Oh Tuhan. Numpang lewat. Maaf ya, injek kepala kau ya. Ya setan. Dek nak, lewat dulu ya nak. Aku angkat nah ini nah. Kesana dulu ya nak. Wah, Awas batu nisan. Mas, pelan-pelan. awas pelan-pelan. Jangan ngebut. Ini saya ke depan di depan. Terus. Ya. Terus. Ya. Betul sini. Tahan. Ya. Bantu. Surat kematian. Numpang lewat. Halo.
Terbalik. Terus naik. Alah, hujan. Waduh, bentar. Ini punya gue. Terus ke kanan. Terus ke kanan. Terus ke kanan. Ada. Turun pelan-pelan. Kita pikir kalau mau acara masuk. Iya. Dorong sampai ke tengah. Ya geser di depan dulu. Murah. Iya. Oke. Inilah kami kemarin. Terus ini. Ini kan istrinya ini adik ini Noah. Iya. Sudah habis 1 hari. Iya tuh lang. Kandung. Dah Bapak mertini dulu. Bapak Sabtu dah malah. Semua tuannya. Ini itu kan lambok roh, lambok. Iya, bener Nyan. Paparan sonak malela. Ini kan diundur mersumber aja. Iya. Iya. Tante, boleh pakai ini nah. Ya, untuk kepalanya. Hah? Baik, puji Tuhan, selamat siang buat kita semua. Mengingat cuaca yang kurang mendukung, kita akan segera mulaikan acara kita hari ini untuk menghiburkan orang tua yang kita kasihi, yang Tuhan telah panggil. Kita akan sama-sama berdoa, namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah pujian, Belakang Langit Biru. Belakang langit biru ada sesuatu. Belakang langit biru sana ku rindu. Ku lihat wajahnya Yesus menerangi. Belakang langit biru sana. Dengan kasih Kristus, Bapak Sormin akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, kembalikan lipat tangan kami. Kita bersyukur. Haleluya. Prosesi adat untuk pengantaran jenazah yang kami kasih dan tulang kami. Semua berjalan dari awal pertengahan sampai saat ini Tuhan kami di pemakaman. Tuhan acara pemakaman Tuhan kami praktikkan. Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai semua berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih kami serahkan dan kami mulai ibadah pemakaman ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, satu ayat firman Tuhan yang akan saya bagikan hari ini adalah dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara, ada satu kepastian yang Tuhan Yesus berikan, bahwa ada tempat tinggal yang abadi. Amin. Yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di dunia ini kita hanya sementara. Hai guys, pengamalan hari ini guys. Hati-hati. Gas. Sawas kayu. Udah pasang satu, gas. Hai guys.
Sabar, hati-hati. Sini jalan sini. Oke, terus. Oke, kiri. Sekarang kiri, Gus. Lempel. Awas, ketua hati-hati. Hai guys, hujan guys hari ini guys, tapi tetap pengawalan kami dengan semangat guys. Iya, hujan berkat ini ya. Hati-hati. Diguyur hujan guys, tetap semangat. Keseleo mungkin. Ya sudah. Benar. Sudah sandut. Iya, nggak apa-apa lah keseleo. Walaupun hujan tetap kami bersyukur. Siapa keselio? Nggak apa-apa, cuma ini baik. Tidak boleh itu langsung dibuat cak itu, woy. Nama aku itu. Langit biru, rindu. Mari yang bertugas menurunkan kanya Yesus pelepasku, belakang langit biru, sana. belakang langit biru. Sekali lagi, belakang langit biru ada mahkotamu, belakang langit biru, sana rindu. Kulihat wajah Yesus pelepasku, belakang langit biru, sana. Dilihat dulu keluarga sudah lurus atau belum? Mungkin Bapak Andre boleh melihat ya. Firman Allah berkata bahwa manusia dilahirkan, diciptakan dari debu tanah. Dan manusia itu akan kembali lagi menjadi debu tanah. Tapi firman Allah yang sama berkata bahwa pada saatnya nanti orang yang percaya ini akan dibangkitkan dari tanah menuju kekekalan. Belakang langit biru. Belakang langit biru. Selamat jalan ya. Selamat jalan ya. Sebelum semuanya, bunga dulu. Belakang langit biru. Nanti itu Orang yang mau menaburkan bunga sedikit dulu, setengah dulu. sedikit aja dulu. Untuk di atas nanti. Jangan dihabisin. Jangan dihabisin ya. Untuk atas nanti. Sedikit. Belakang langit biru. Langit biru, ada mahkotamu, belakang langit biru, Yesus yang masuk.